30 hari. Bukan berdasarkan nampak anak bulan Rabiul. Itu sudah disebutkan oleh ayat ini. Puasa itu pada hari-hari yang sudah ditetapkan, hari-hari yang sudah ditentukan. Jadi 30 hari atau 29 hari. Faman kana minkum maridun, siapa yang sakit, kata Allah. Jadi siapa yang sakit, aw ala safarin wa iddatum min ayyamin ukhra. Jadi siapa yang musafir, siapa yang sakit, dia boleh mengganti pada hari-hari yang lain. Artinya orang sakit, orang musafir boleh tidak puasa. Itu makanya Bapak Ibu, kalau kita musafir bisa puasa. Jangan jadikan alasan saya Ustaz tak puasa. Bukan berat kali yang musafir. Kemana Pak? Ke Jakarta. Ini apa? Kalau naik bus capek ya kan? 3 hari 4 malam. Kalau naik bus boleh pesawat. Tinggal ke bandara, duduk bentar 2 jam di pesawat tuh. Nah, kira-kira 3 jam Bapak Ibu nyampe. Kan begitu kan? Ada terasa capek? Tidak. Menggigil dia di pesawat. Mau pakai AC. Nanti gitu kan? Nah, enggak ada terasa capek Ustaz. Kok puasa pula? Kalau naik bus, jalan kaki, sepeda motor, naik sepeda, ya capek. Ini tidak. Gimana ini? Ini rusuh Bapak Ibu, keringanan. Terserah mau ambil. Tak mau Ustaz. Kalau dia nggak mau ngambil, jangan salahkan. Kenapa Allah menyuruh boleh nggak puasa? Nah, jangan salahkan itu. Itu rusuh. Zaman dulu Bapak Ibu, musafir itu satu ujian terberat. Maka disebut Nabi dalam hadisnya, as-safaru qit'atun minal azab. Musafir itu satu potong dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hal yang penting, nggak akan musafir. Karena sakit, karena mencari nafkah. Apalagi karena ada undangan. Nah, karena ada yang mau dijumpai. Karena hal yang penting lah, makanya orang musafir. Kalau sengaja nggak ada yang penting Bapak Ibu, enggak. Itu saja yang rekreasi, yang tamasya itu penting kali rumah. Penting, dia udah penting kali di kota ini. Ingin direkreasi, menghilangkan jenuhnya, capeknya. Bagi dia penting. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, makanya musafir itu merupakan keringanan yang Allah kasih bagi kita untuk tidak puasa. Jangan nanti dianggap nanti mentang-mentang musafir dia mudah, tak terlalu berat, lalu dia salahkan tak puasa. Ini keringanan, mau ambil, mau tidak usah. Dan tidak masalah kalau dia nggak membatalkannya. Aku malas membatalkannya, mau nggak capek puasa, nggak lemas lagi. Ya sudah lanjutkan. Mungkin dia berpikir Bapak Ibu, kalau udah dibatalkan nanti, ujung-ujungnya mengganti ini jauh lebih berat daripada menjalankan puasa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan di Bapak Ibu, saat kita puasa, berkah itu Allah kasih. Allah kasih berkah. Memang lapar, memang haus, tapi terasa berkah. Nah, di antara kita ini pasti merasakan. Kalau hari-hari lain kita coba terasa kali ngisap perut saya, lemas banget. Tapi di bulan Ramadan nih, nah kalau kita puasa Bapak Ibu, mengisap itu tidak. Tapi hausnya, apalagi lapar ya. Cuma nampaklah Allah turunkan berkah tersebut. Itulah hebat bulan Ramadan. Nah, makanya selama kita masih bisa berpuasa pada bulan Ramadan di Bapak Ibu, jangan pula kita ganti-ganti di hari yang lain kalau masih bisa. Kecuali kalau memang udah nggak bisa. Nah, jadi disebutkan tadi ya, orang yang sakit. Orang sakit juga termasuk bagian
boleh tidak berpuasa. Orang musafir. Tapi ingat ya, musafirnya ini kata para ulama, musafir yang dibolehkan syariat Islam yang memenuhi syarat-syarat. Musafirnya kemana? Sudah sampai 83 kilo, 85 kilo. Musafirnya bukan tujuan maksiat. Mau kemana Pak? Kisaran. Mau ngapain? Nengok adik sakit. Mau ngapain sana? Mau jualan. Ini ada orang pesan dihantarkan pesanannya. Enggak mau pula jadi kirim. Mesti kita pula datang menjumpai dia. Nah, jadi kalau atas dasar berniaga, berjual beli, itu musafir yang dibolehkan mencari nafkah. Boleh kita nggak puasa, Bapak Ibu. Tapi kalau atas dasar menjual benda yang diharamkan, ini yang tak boleh, tujuan maksiat. Mana kisaran? Ngapain sana? Jual sarung. Ini ada pesan orang buat ibu. Nah, aku nanti kan ditangkap, barusan kita pakai atau bungkus-bungkus kan begitu. Kalau yang model-model begini Bapak Ibu, tak bisa pula, tak boleh pula dia tidak berpuasa. Pekerjaan dia itu Bapak Ibu udah haram, puasa tetap wajib sama dia nggak dapat rukhsah, nggak dapat keringan. Begitu, jangan kita anggap kalau udah kerjaannya haram, dia nggak mau menjalankan kewajiban agama. Banyak juga yang baik-baik. Begitu, baik. Sosialisasinya tinggi, sosialnya tinggi, dikasihnya perbantuan sama orang. Tapi kerjaannya haram. Tengok-tengok ada begitu. Nyumbang segala macam mau, tapi kerjaannya haram. Sampai kita keluar dari Denai ini Bapak Ibu, dari Jerman ini, tanya orang, mana Bapak tinggal? Jerman. Narkoba ya? Dianggapnya kita di Jerman sana yang 15. Nah, asal udah Jerman dibilang apa? Narkoba. Udah enggak Pak. Nah, terakhir diseser sama polisi Bapak Ibu. Tiap malam tengok. Ada orang bertanya, kenapa Ustaz polisi kesini-sini cari Jerman 15? Apa masalah? Bapak Kapolres Tabes itu orang Menteng, orang Denai ini. Maka wajar Bapak Ibu dia begitu. Dia kepingin kampung kelahiran dia ini aman, bagus, tidak kena narkoba, dipikirkan generasi ke depan. Maka itu yang terjadi. Terus dipantau. Mudah-mudahan bisa bersih kan begitu. Nah, nanti misalnya bikin sepanduk, kampung kami bersih dari narkoba. Tapi sepanduk itu nggak pernah nampak. Kebanyakan kampung kami bebas narkoba, bebas jual, bebas pakai, nah, bebas konsumsi atau bebas tak ada sama sekali. Coba ada. Kan itu, kampung kami bebas narkoba, bebas apa? Kalau mau bikin bersih, mana berani? Begitu. Nah, ini penting ya, sama kita ya untuk kita pahami baik-baik dari 2010, dari tahun 2000 itu kurasa sampai 2026 makin tambah parah. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kembali kita kepada kaji tadi. Jadi disebutkan di sini oleh Allah, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit, siapa yang musafir, ganti puasa tersebut pada hari yang lain. Allah enggak menyebutkan di sini sakit itu harus sakit berat. Pokoknya sakit. Makanya ada ulama Bapak Ibu yang mengamalkan keumuman ayat itu. Asal sakit bukan tak puasa. Ayah sahurnya. Sama kami. Duh, pening pula kepala. Sakit. Enggak puasa ya. Ganti hari lain. Peningkannya kan bisa ya, dikusuk-kusuk kasih minyak angin segala macam. Ini sakit. Kau tengok ayatnya, "Faman kana minkum maridun." Ada Allah sebutkan disebut sakit berat. Makanya ada ulama namanya Ibnu Sirin, Bapak Ibu.
Ibnu Sirin ini tangannya bengkak waktu motong buah, sakit dirasanya. Dia puasa, dibatalkan puasa. Tengok sama Tuan Guru batalkan. Dibacakan ayat ini. Wa man kana minkum maridun, siapa yang sakit, siapa yang musafir, ganti di hari yang lain. Ini sakit kurasa tadi, udara tadi mendenyut. Tapi kan bisa saja dilaksikan. Kata muridnya kan, iya, Quran tak sebutkan sakit berat, sakit ringan, pokoknya sakit tadi kurasa. Aku ngamalkan ayat ini, kapan lagi usia Ramadan bisa nggak puasa? Ini kesempatan. Nah, jadi sengaja Bapak Ibu mengamalkan ayat tak puasa aja, ganti lagi hari lain. Mengganti ini yang jadi masalah. Nah, saya lebih berat lagi kurasa Bapak Ibu mengganti di luar Ramadan ketimbang di bulan Ramadan. Karena berkahnya ini terasa. Kalau di bulan lain pun nggak ada berkahnya, lemas betul kita, capek betul kita. Nah, ini pentingnya sama kita ya, untuk dipahami. Kemudian Allah sambung lagi ayatnya, wa 'alal ladzina yuqimunahu fidyatun ta'amu miskin. Kepada orang-orang yang tak sanggup menjalankan ibadah puasa karena uzur atau karena punya penyakit parah yang tak ada harapan sembuh, atau karena sudah terlalu tua Bapak Ibu, lemah badan tadi, maka mereka disuruh bayar fidyah, mengasih makan fakir miskin 1 mud